Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, dan pada hari ini guys, kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini spesifiknya akan kita bahas adalah suatu DEX atau Decentralized Exchange yang bernama Nest atau NestFi di sini ya. Nah, tetapi DEX ini bukanlah seperti DEX normal pada biasanya seperti Uniswap, Pancake dan lain-lain ya. NestFi ini masuknya the next generation Decentralized Exchange. Kenapa the next gen? Karena di NestFi ini kita bisa melakukan futures trading dengan leverage mencapai 50x ya. Nah, buat lo yang stay tune terus di TCI ya atau Crypto Indonesia sejak 2022, kemungkinan besar pernah mendengar beberapa kali pembahasan gue mengenai evolusi selanjutnya dari DEX atau Decentralized Exchange. Gue bilang di 2022, kemungkinan besar evolusi selanjutnya adalah DEX ini akan mulai bisa mengakomodasi trading futures ya. Dan gak nyangka hanya dalam waktu singkat 1 tahun saja langsung ada futuresnya di sini ya. Nah, sekarang mungkin buat lu yang belum pernah pakai DEX atau mungkin belum tahu apa perbedaannya dengan DEX lain seperti Uniswap dan lain-lain ya. Paling simpelnya adalah seperti ini ya. Seperti Uniswap, PancakeSwap, SundaySwap dan berbagai macam swap lain, ada alasannya kenapa disebut swap ya. Karena walaupun technically speaking nama mereka itu adalah DEX, Decentralized Exchange, tapi fokus mereka itu hanya di swap dan biasanya liquidity providing. Nah, di sini ya di Nest ini berbeda ya. Mereka justru malah bisa dibilang fokusnya lebih di perpetual futures ya. Nah, jadi kalau untuk di DEX yang bisa dibilang generasi awal ya, mereka itu hanya bisa melakukan swap secara spot ya. Nah, mungkin ada yang berpikir, "Bang, buat apa sih ya? Buat apa kita melakukan futures trading di decentralized exchange? Kan ada centralized exchange." Nah, jawabannya adalah ya kasus FTX dan berbagai macam exchanger lain yang centralized yang mati ya. Kita tahu FTX ini banyak sekali memakan korban. Mungkin di Indonesia nggak terlalu ya, karena di Indo bisa dibilang dia nggak terlalu nggak terlalu nge-push untuk market Indonesia. Tapi untuk di US mereka literally hilang miliaran US dollars ya. Nah, itu semua terjadi karena kenapa? Banyak orang yang menyangka bahwa FTX aman kok, lihat aja. Mereka banyak banget mensponsori berbagai macam event-event, mulai dari e-sport, mulai dari sport juga itu sendiri, bahkan dia membeli naming rights dari salah satu gelanggang olahraga yang luar biasa besar di US. Ya, jadi orang sangat percaya. Ternyata apa yang terjadi? Jebol ya. Nah, dengan kita menggunakan DEX, dana kita semua dipegang oleh kita sendiri. Karena kenapa? Di sini sistemnya mereka menggunakan connection ke wallet kita sendiri lah, ke hot wallet seperti MetaMask, Trust Wallet dan seterusnya. Artinya apa? Semua dana kita dipegang oleh kita sendiri ya. Jadi si Nest ini tidak memegang dana kita sama sekali ya. Mereka biasanya hanya akan mengambil fee dan seterusnya saja ya. Nah, jadi itu yang membuat kenapa ini ya bisa dibilang a big thing ya. Karena kenapa? Dulu hanya orang bisa melakukan transaksi secara spot. Nah, sekarang buat orang-orang yang suka trading futures, mereka sudah bisa melakukan juga secara decentralized. Jadi dananya mereka pegang semua sendiri ya, which is cool ya. Nah, kalau kita di sini juga ya, ternyata mereka ini menggunakan satu token yang bernama Nest ya. Nah, Nest ini adalah suatu token yang dipakai untuk transaksi di sini semua. Jadi kita technically speaking transaksinya tidak menggunakan USDT ya. Kita transaksi menggunakan token mereka yaitu Nest. Kalau kita di sini mereka sudah burn sebanyak 4 juta lebih Nest karena setiap kali terjadi trade ya, itu akan ya nyaris nggak semua tapi nyaris semua dari Nest yang dipakai untuk transaksi itu akan di burn. Nah, jadi pemegang token Nest ini juga punya kesempatan untuk profit dari situ ya. Nah, kalau kita di sini ya, yang unik juga adalah apabila kita menjadi referral di si Nest ini sendiri, 100% trading fees ini tuh langsung dikasih ke kita ya. Nah, untuk sekarang ada 3.175. Buat lu yang para pencinta referral nih ya, lu mungkin bisa menjadi referee ya di referee di Nest dan bisa juga kesannya merekomend si Nest ini ke berbagai macam teman-teman lo ya. Nah, kalau kita di sini apa saja yang membuat si NestFi ini unik? Yang pertama ya decentralized ya. Jadi literally duitnya kita yang pegang ya.
Yang kedua, mereka ini menggunakan sistem deflationary untuk si Nest tokennya itu sendiri. Jadi ada probability kita untuk mendapatkan potential revenue dari memegang si Nest token. Dan yang ketiga, nggak ada market maker untuk futuresnya ya, bukan untuk swap. Kalau untuk swapnya ada, tapi untuk si futuresnya mereka menggunakan smart contracts, di mana hanya ini disebutnya only seller system ya, di mana di sini tidak ada market maker, jadi nggak ada marking cost, nggak ada liquidity debt, nggak ada slippage cost di dalam sistem itu sendiri ya. Nah, yang keempat adalah infinity liquidity. Di sini dengan menggunakan smart contract, ini menggaransi the infinite liquidity melalui burning dan issuing dari si Nest itu sendiri. Nah, ini membuat si posisi ini kita ini menjadi safe ya, dan tidak kena wick yang disebabkan oleh illiquidity. Nah, it's good ya, secara teori it's good, tapi lagi-lagi ya, sebelum kita masuk ke sini, kalau menurut gua pribadi, ini satu cara yang baru untuk melakukan trading secara decentralized. Ya, maka dari itu bisa dibilang untuk volumenya masih belum terlalu besar. Nah, apabila nanti mungkin volumenya besar, kita nggak tahu. For now, it's doing good. Karena kalau kita lihat di sini faktanya, dia itu ranking ke-9 secara volume ya. Kalau kita di sini ya, dia bukan volume tapi TVL ya, total value locked. Untuk si Nesva ini mencapai di 19 juta US dollars. Jadi cukup besar, tetapi belum skala sampai ke Uniswap dan lain-lain. Nah, apabila nanti sudah seskala itu, we don't know ya. Tapi for now it's doing good ya. Jadi sistem ini berjalan di ya mungkin di dalam CTVL segede gini ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kita trade-nya. Oke, dan sekarang kita akan masuk bagaimana cara penggunaannya. Sebenarnya kalau bisa dibilang cara penggunaannya itu 95% lah sama dengan kita menggunakan decentralized exchange caranya ya. Mungkin perbedaan yang sedikit langsung kelihatan di muka kita adalah ya lu harus pakai wallet di sini ya, karena lagi-lagi ini bentuknya DEX dan dana 100% dipegang oleh lu ya, berbeda dengan decentralized exchange yang di wallet mereka ya. Nah, setelah lu konekkan di sini, hal pertama yang harus lakukan adalah lu masuk ke swap dulu. Kenapa? Karena semua transaksi yang dilakukan di Nest ini tidak menggunakan USDT, tapi menggunakan token mereka yaitu Nest di sini ya. Nah, misalkan lu mau berapa? Oke, gue mau trading misalkan ya $100 lah misalkan di sini ya. Ya sudah, berarti lu harus beli 5.300 Nest. Nah, di sini tinggal lu klik saja dan setelah lu sudah punya Nestnya, lu bisa masuk ke bagian futures di sini ya. Nah, mungkin ada yang berpikir, Bang, ini amount-nya harus masukin pakai Nest, gue pusing dong hitungnya. Ya, gue harus pakai kalkulator, terus gue hitung 53 Nest sama dengan 1 USDT. Nggak perlu, ya. Nestfi udah tahu orang pasti pusing kalau kayak gitu. Jadi mereka sudah ada pilihan ke USDT. Mereka sudah langsung ada kalkulatornya. Jadi misalkan lu mau buka posisi $100, ya nggak pusing, lu langsung aja klik $100, oh lu butuh 5.300 Nest ya. Nah, langsung lu klik saja ya. Nanti ya lu pilih dulu si leverage berapa, misalkan 20. Dan lu mau pasang TPSL juga bisa ya. Jadi as easy as that ya. Jadi bisa dibilang apa ya, dia udah mikirin buat orang-orang yang mungkin transisi dari centralized exchange pengen coba untuk transaksi futuresnya itu di DEX gitu, karena mereka mulai rada takut lah naruh uang banyak-banyak di centralized exchange. Mereka mulai banyak taruh di wallet mereka sendiri. Nah, di sini mereka udah bikin sistem yang harusnya buat orang-orang yang pernah trading futures di centralized exchange harusnya langsung kebayang caranya seperti apa ya. Nah, tentunya kalian bisa pilih di sini mau long atau short ya. Untuk si chartnya itu sendiri bisa dibilang rudimentary sih ya. Kalau gue pribadi sih sangat sarankan lu lebih baik langsung aja pakai trading view ya buat lebih enak ya. Nah, untuk sisanya ya kurang lebih mirip. Nah, cuman yang menjadi perbedaan sekali lagi adalah di sini ya. Biasanya mereka semua bentuknya USDT, tetapi untuk semua posisi ini pembayarannya bahkan fee-nya juga semua dilakukan dengan si Nest. Jadi sekali lagi lu harus swap dulu ya. Nah, tapi menurut gua ada triknya nih ya. Seperti yang kita tahu si Nest ini bukanlah stablecoin. Jadi otomatis akan ada resiko apabila kita kebanyakan. Misalkan gini ya, lu mau trade misalkan $1.000 nih misalkan ya, lu pengen trade $1.000. Kalau gue pribadi nggak akan langsung masukin 1.000. Kenapa? Karena takutnya si Nestnya turun harganya. Maka dari itu lu pikirin, lu mau marginnya berapa sih kira-kira ya. Oke, gue mau buka satu posisi misalkan margin gue ya 10% lah ya.
berarti $100. Nah, tapi jangan juga 100, karena kenapa? Nanti otomatis lu secara ketahanannya kecil. Jadi ya misalkan masukin 150 gitu. Jadi untuk buka margin plus dengan apa? Dengan juga ekstra ketahanan begitu ya. Lu buka di sini, setelah itu ya lu tinggal buka saja posisi seperti biasanya. Ya, jadi mungkin satu kelemahan dari ini ya, sistem ini yang bisa dibilang hanya satu saja. Lu trading dengan si token Nest. Nest ini bukanlah stablecoin, maka dari itu ya otomatis akan ada sedikit perbedaan harga lah kesannya dengan ini ya. Lu buka posisi tertentu otomatis harus pikirin juga si Nest-nya ini kalau terjadi gejolak ke si Nest-nya otomatis akan ngaruh juga ke posisi futures lu. That's it ya. Nah, selanjutnya seperti itu ya, dan dia itu sistemnya tidak menggunakan AMM di sini, jadi mereka menggunakan smart contracts. In theory, it works karena pada faktanya sekarang dia masuk ke top 10 dan dia masih terus berjalan juga si Nespa ini dengan sistem mereka. Tapi mungkin yang gue belum tahu juga seperti yang gue katakan di depan, ini kalau udah skalanya besar, kalau sampai dia segede Uniswap, bisa nggak dengan sistem ini? We still don't know. Karena pada faktanya ini adalah satu cara baru untuk bisa melakukan trade secara futures. Smart contract spesifiknya dengan token tertentu. Nah, kalau concern gue sih gini, takutnya si token ini tidak bisa menjaga liquidity-nya ya, jadi bisa jebol kayak Luna, tapi ya for now sih belum ya, tapi itu concern gue. For now it's still doing good, makanya kalau gue pribadi lebih sarankan kalau mau swap jangan terlalu besar dulu ke si Nest-nya ya, lebih ke marginnya aja lo mau berapa, plus tambahin dikit supaya ketahanannya juga oke, nggak langsung ya biar nggak kena margin call. Nah, terus pertanyaannya, Bang, kalau kita udah buka posisi, kita bisa nggak ubah-ubah lagi gitu ya? Kita manage si posisi kita, bisa ya. Nah, kalau kita di sini, kita bisa manage posisi kita ya. Kita bisa add di sini, add liquidity, add margin ya. Jadi misalkan lu udah buka posisi di sini, lu ngerasa, aduh, kayaknya margin gua kurang nih, gua takut kena margin call. Lu tinggal klik aja add di sini, lu bisa masukin berapa nest untuk bisa memperkuat posisi lu lah, kesannya seperti itu ya. Ini juga sama seperti di Centralized Exchange, cuman perbedaannya kalau di CHEX atau di Centralized Exchange, lu pakai stablecoin nambahinnya. Nah, untuk close position ini straightforward ya, tinggal nanti misalkan lu punya posisi di sini, lu tinggal klik close aja dan confirm. Di sini nanti akan ada close price-nya berapa, lalu si service fee dan seterusnya. Untuk limit ya, untuk limit order dan lain-lain, ini cara kerjanya sesuai pembahasan kita sih ya, mirip banget lah dengan Centralized Exchange. Lu klik di sini limit ya, lu masukin misalkan gua mau nge-short Ethereum saat dia di angka 1800. Lu masukin 1800 di sini, amount-nya berapa? Sekali lagi gua sarankan pakai USDT aja biar nggak pusing. Misalkan lu mau ya 100 lah gitu ya. 100 lu pakai leverage misalkan 30. Lu buka posisi short di sini. Nah, lu tinggal pasang aja juga di sini si TP dan SL-nya, klik saja ya. Jadi as easy as that ya. Tinggal ya itu aja. Menurut gua tinggal permasalahan si Nest-nya apakah kalau dia sekarang lebih besar bisa tetap mempertahankan liquidity atau tidak. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaannya. Very simple. Buat lo yang pernah trading futures di Centralized Exchange, kemungkinan besar 5 menit langsung ngerti lah caranya. Dan ternyata Nest Protocol sedang memperpanjang trading campaign mereka. Lebih tepatnya testnet trading campaign. Tadinya dari tanggal 17 sampai tanggal 20 saja, tetapi karena cukup banyak yang tertarik untuk ikutan, sekarang diperpanjang dari tanggal 17 sampai tanggal 3 April. Ya, cara kerja seperti apa? Super simple ya. Seperti yang gue bilang tadi ya, lu bisa membeli si Nest token di sini di swap ya. Nah, jadi saat lu beli di sini ya, apabila lu beli misalkan 5.000 Nest, lu akan mendapatkan 10.000 Nest lagi test token, lalu 10.000 Nest lu bisa mendapatkan 20.000, 20.000 Nest token lu bisa mendapatkan 50.000 Nest test token ya. Jadi buat lu yang pengen coba dengan resiko yang lebih sedikit lagi, bisa coba dengan si testnet trading campaign ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang mau coba silahkan coba di Nestfi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk si Nestfi. Menurut gue ini secara konsep keren ya. Dan yang gue suka adalah dia benar-benar menjadi the next gen DEX ya, di mana kita bisa melakukan futures trading. Untuk sekarang mungkin yang menjadi sedikit kelemahan adalah dia pairnya masih sangat sedikit. Baru Ethereum, BTC, dan BNB saja. Tetapi tentunya ke depannya ini akan terus bertambah ya. Dan apalagi sekarang dia secara
secara ranking itu di file lama dia masuk ke top 10 ya, kemungkinan besar nanti semakin banyak TVL-nya, semakin banyak juga pair yang akan dimasukkan setelah dari itu ya. Nah, selain dari itu juga kalau kita ngomongin soal teknologinya, overall sih sampai sekarang masih berjalan ya dengan TVL sebesar 19 juta US dollars, which is not small juga ya, nggak kecil. Nah, tetapi kita nggak tahu nih kalau sudah besar, misalkan sampai kayak GMX ya, kalau sampai udah 500 juta, udah 1 miliar, apakah kuat atau tidak? We don't know ya. Masih butuh pembuktian bahwa sistem mereka ini bisa berjalan. Untuk AMM kan itu sistem yang udah kayak terbukti gitu ya, nggak jebol. Udah dipakai sama semua sama semua DEX ya. Nah, si Nest ini sistem smart contracts mereka mungkin butuh ya itulah trial by fire ya, bisa atau enggak ya. Nah, maka dari itu saran gua untuk lu yang pengen coba, jangan terlalu gede di swapnya. Jadi misalkan gini, lu siap trading misalkan 1000 USD ya. 1000 USD misalkan instead lu masukin semua 1000-nya ke Nest, takut dia tiba-tiba bergejolak ya. Kalau gua pribadi lebih sarankan dimasukkan tergantung ke posisi lu. Misalkan lu pengen masukin satu posisi atau pengen buka satu posisi 5%. Ya udah, berarti $50. Plus mungkin kasih mungkin $10 lagi atau $20 lagi, misalkan $70 untuk extra margin just in case posisi kita nyaris kena margin call. Ya, jadi kita bukanya per posisi, jangan mau berapa totalnya lo masukin ya, karena ada possibility si token Nest ini bisa terjadi volatility, which is not good ya. Nah, itu untuk saran gua ya. Nah, selain dari itu sih overall menurut gua bagus ya, dan for now it's working gitu ya. Dan harapan gue ke depannya bisa semakin banyak lagi pair-pairnya karena for now masih sedikit ya. Baru lagi-lagi seperti yang gue sudah kasih lihat ada Ethereum, BTC, dan BNB saja. Nanti semakin populer otomatis akan semakin banyak pair-pair yang masuk ke sini. Dan untuk fee ya, fee ini gue baru baca lagi tadi, ternyata Nest ini sekarang nurunin fee. Kemarin itu kan 0,1%, sekarang itu di 0,05%. Jadi cukup banyak centralized exchange yang bahkan kalah secara fee-nya, lebih murah di Nest. Jadi buat lu yang mungkin tertarik untuk fee yang lebih kecil, terus dana dipegang sendiri, ya, lu bisa pertimbangkan untuk menggunakan si NestFi, ya. Jadi overall seperti itu, sekali lagi gue ulangi, secara overallnya menurut gue bagus, dan ini bisa menginspirasi banyak lagi exchanger-exchanger lain untuk bisa melakukan yang serupa, ya. Untuk si bukan kritik ya mungkin ya, concern gue lebih ke ini aja, apakah sistem smart contracts ini bisa untuk memakan volume besar atau tidak. For now di 19 jutaan working good ya. Nah, tetapi kalau nanti udah lebih besar, we'll have to see ya, we'll have to see. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.